Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Nala Rizky Safara, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso dari SD Darut Tolabah. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi budaya positif. Tugas A. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, positif kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi yaitu yang pertama, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dari kedua poin tersebut, untuk dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya positif, memerlukan kerjasama yang baik antar lingkungan di sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi yang baik beserta kolaborasi. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin salah satunya dapat mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin dari yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Tujuannya untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan sosial dan emosional yang penting bagi kehidupan mereka di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Disiplin positif menekankan pembelajaran melalui pemahaman dan hubungan, bukan hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Yang kelima, manajer. Nah, di sini yang seharusnya yang guru lakukan sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya yaitu terwujudnya murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitannya antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat pada murid. Keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak budaya positif tersebut. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak dengan budaya positif yang pertama yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk terwujudnya visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan modul konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering tidak sholat duha dan terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang
dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Ya, pernah. Namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Pertanyaan selanjutnya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.